Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut merupakan lanjutan pembahasan TBI. Nah, yang sekarang adalah paket soal PEB 6. Oke, langsung saja nomor 1, because of the heavy rain, many students couldn't come on time this morning. Nah, petunjuk pengerjaannya ada di ujungnya yaitu N. Pembahasan ini adalah pembahasan tentang negative elliptical structure. Kenapa kita bisa menyimpulkan negative elliptical structure? Karena di awal kalimatnya sendiri statementnya udah negatif. Because the heavy rain, many students couldn't come on time this morning. Walaupun karena hujan, banyak siswa yang nggak bisa datang tepat waktu di pagi hari ini. Saya juga. Maka ini adalah negative elliptical structure. Nah, untuk negative elliptical structure sendiri, rumusnya ada dua. Yang pertama, setelah N diikuti dengan neither, diikuti dengan auxiliary, terus di akhirnya ada subject. Nah, tipe yang kedua, subjeknya digeser ke depan, diikuti dengan auxiliary, diikuti dengan not either. Nah, jawaban yang ada di soal ini adalah yang tipe yang neither auxiliary subject, yaitu neither could I. Nah, jawabannya jadi neither could I untuk nomor 1. Nomor 2, the man beard, bla 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 kesananya lah ya. Oke, beard di sini adalah petunjuk untuk mengerjakan soal ini. Nah, karena sudah jelas di sini ada di opsinya who, whose, which dan lain sebagainya, maka udah jelas ini adalah pembahasannya mengenai relative pronoun. Nah, saya ingatkan kembali rumus di relative pronoun. Oke, kalau disederhanain rumusnya seperti ini. Kalau who biasanya diikuti dengan verb atau kata kerja. Kalau whom diikutinya dengan noun atau pronoun. Kalau whose mungkin bingung ketukar antara whom sama whose. Whose di sini diikuti dengan kata benda, tapi kata benda tersebut dimiliki oleh si subjeknya. Jadi kepemilikan si subjeknya. Contohnya adalah soal yang nomor 2 ini. The man beard caught on fire when he lit cigarette poured a glass water on his panicky face. Pria yang janggut tersebut adalah janggutnya si pria, maka gunakan yang whose. Nah, seperti itu. Jadi jawabannya yang A, yang whose. Nomor 3, whales live in the sea, but they cannot survive in land. Paus live in the sea. Nah, whales di sini menjadi petunjuknya. Live-nya juga sama, jadi petunjuk untuk mengerjakan soal ini. Nah, kalau ada koma di antara subjek, terus diikuti dengan diapit oleh antara subjek dan verbnya, maka ini adalah otomatis mengenai apostrophe. Di kalimat ini, sudah ada subjek jamaknya. Subjek jamaknya yaitu whales. Paus dalam jumlah yang banyak jadi pakai S, whales. Dan kata kerja yang jamak yaitu live. Live kalau nggak pakai S berarti jamak. Nah, yang diapit oleh dua tanda koma biasanya berbentuk noun phrase yang berfungsi sebagai penjelas subjek. Ingat di noun phrase itu nggak ada to be, nggak ada kata kerja. Maka jawabannya adalah yang A, the large mammals. Yang opsi yang lain ada auxiliary-nya, ada be-nya dan lain sebagainya, jadi salah. Nomor 4, three people di sini sebagai subjek. Nah, have died sebagai verb of cholera. The old people of the village refused to get injection against it. Nah, soal ini merupakan conjunction. Kenapa saya bisa menyimpulkan conjunction? Karena ini membutuhkan kata sambung. Nah, kata sambung tersebut ada dua jenis ya. Seperti yang kita tahu, ada conjunction yang sebab akibat, ada juga conjunction yang merupakan klausa pertentangan. Nah, di sini kebetulan soalnya ini tipenya klausa pertentangan karena kalau kita artikan nomor 4 itu 3 orang sudah meninggal karena penyakit kolera. Akan tetapi orang-orang tua di desa itu tidak mau disuntik vaksin. Nah, kasusnya 3 orang udah meninggal.
Tapi di sisi lain, orang tua di desa itu nggak mau disuntik walaupun udah mendengar ada orang mati. Nah, otomatis ini merupakan conjunction pertentangan. Konjungsi yang digunakan untuk kalimat tersebut adalah although, karena udah ada subjek dan verb. Although itu diikuti subjek dan verb. Kalau di spite, in spite of diikuti dengan noun phrase. Maka jawabannya yang B. Although karena diikuti dengan subjek, three people dan verb. Lanjut ke nomor berikutnya, yaitu nomor 5. Nomor 5, why did you ignore me this morning? Sophie ethnic maksud saya. Nah, ini adalah pembahasan indirect speech karena udah jelas ya di soalnya kalimat langsung, terus kita disuruh nulis lagi kalimatnya jika disampaikan secara tidak langsung. Karena di sini di opsinya why semua, maka otomatis ini udah ketahuan bahwa indirect speech yang WH question. Nah, kalau ada question, maka si bentuk indirect speech-nya itu setelah pertanyaannya, setelah what, when, dan lain sebagainya, maka diikutinya oleh subjek dan verb. Akan tetapi kita tidak langsung diubah, tapi harus memperhatikan beberapa kaidahnya. Oke, kalau mau merubah kata langsung menjadi tidak langsung, berikut ini adalah hal-hal yang harus diperhatikan. Pertama, tensisnya. Kedua, kata gantinya. Ketiga, yaitu keterangan waktunya. Di soal ini terdapat auxiliary did yang menandakan kalimat di soal ini bentuknya simple past tense atau verb 2. Maka si kalimat ini harus diubah menjadi past perfect karena kalau dari direct verb 2 maka indirectnya harus had verb 3, harus menjadi past perfect. Nah, kata ganti me di sini diubah menjadi she karena yang ngomong bukan Sophie lagi, tapi kita menyampaikan apa yang Sophie omongin. Keterangan waktunya, this morning merubah menjadi that morning. Nah, untuk keterangan waktu, kalau this rubah menjadi that. Maka jawabannya yang B. Why he had. Nah, diubah menjadi past perfect. Why he had ignored. This morningnya rubah menjadi that morning. Jadi why he had ignored her that morning. Jawabannya yang B. Beta. Nomor 6. When I said to my father that I had lost my money, he was so angry, he couldn't say anything. Nah, pembahasan ini adalah pembahasan so untuk mengekspresikan sebab dan akibat. Nah, di soalnya, di pembahasannya juga, kalau so diikuti dengan that. Nah, itu isinya. Cukup ikuti dengan that. Oke, penjelasan lebih rincinya. So that itu digunakan untuk menyatakan sebab dan akibat. Di soal ini, sebabnya adalah my father was so angry. Ayahnya marah. Akibatnya, he couldn't say anything. Dia yang dimarahinya nggak bisa ngomong apa-apa gara-gara ayahnya marah, sangat marah. Maka jawabannya that, karena so diikuti dengan that. Nomor berikutnya 7, I together with my friend, Nah, di sini udah ada subjek, udah ada opposite. Nah, sedikit berbeda dengan soal sebelumnya. Kalau ini cari verb atau auxiliary-nya yang tepat. Maka ini termasuk ke dalam pembahasan subject verb agreement. Di frasa ini sudah memiliki subjek tunggal. Dalam hal ini I. Namun di frasa ini belum ada predikatnya. Nah, ingat tentang apostif. Frasa yang diapit 2 koma hanya berfungsi sebagai apostif atau cuman penjelas subjek dan tidak menyebabkan subjek menjadi jamak. Walaupun di sininya together with my friends, temannya banyak, ditambah I berarti semakin banyak, tetap subjek utamanya I karena si together with my friends-nya cuma sebagai apostif. Cuman penjelas saja. Maka I mah auxiliary-nya udah jelas I am, bukan I is ya.
Maka jawabannya yang C. Nomor 8. Only by shouting, himself heard by all people in the hall last night. Nah, clue-nya yang mana? Clue soalnya adalah yang only by. Nah, ini adalah pembahasan mengenai inversion. Only by jika diletakkan di awal kalimat, ini merupakan bisa menjadi salah satu ciri kalimat inversion. Selain negatif statement, negatif ataupun keterangan tempat yang disimpan di awal, only by juga bisa menjadi ciri salah satu inversion. Maka kalau sudah menjadi inversion, pilihlah opsi jawaban dengan struktur auxiliary mendahului dulu subjeknya. Ingat, inversion itu dibalik inversi ya. Maka jawabannya yang was he able to make. Was dibalik menjadi he. Kan biasanya he was, tapi karena pola inversi menjadi was he. Nomor 9. It is important that every citizen who expect to cast his vote, the issue clearly. Clue-nya dari important that, ada kata important yang merupakan subjunctive verb diikuti dengan that. Nah, terus si objeknya adalah every citizen yang merupakan orang. Nah, kalau aktif subjunctive, rumusnya gampang sekali. Kalau ada subjek diikuti dengan subjunctive verb seperti important, terus diikuti dengan that clause yaitu that, terus diikuti dengan person. Citizen di sini berfungsi sebagai person, maka kalimat kata kerjanya harus verb null. Nah, jawabannya kalian tinggal cari yang verb null, yaitu yang si. Verb null itu kalau kalian lupa, verb yang tidak mengalami perubahan sama sekali. Nomor 10, nomor terakhir bagian structure-nya ya. I'm sorry I cannot come to your wedding party. I wish to work overtime next week. Nah, wish-nya adalah menjadi petunjuk untuk kita ngerjain soal nomor 10. Nah, ini merupakan wish statement. Saya rasa wish statement ini jarang atau nggak dibahas di modul ya. Jadi kalau kalian salah juga sepertinya dimaklum lah untuk wish statement. Nah, terdapat wish dalam keterangan dan keterangan waktu next week yang menandakan kalimat tersebut mengandung future wish atau pengharapan di masa yang akan datang. Nah, rumusnya sendiri untuk future wish yaitu subjek diikuti dengan wish, diikuti dengan that clause, diikuti dengan could, kalau enggak diikutinya dengan would, terus diikuti dengan verb null. Maka jawabannya ya wouldn't have. I wouldn't have to work overtime next week. Nah, yang nomor 10 yang alpha. Kita masuk ke bagian error recognition. Nomor 6, Department of Politics and International Study has been criticized for not having much required courses scheduled for this semester. Nah, manakah yang salah? Kita lihat. Ini merupakan pembahasan determiner. Clue-nya mana? Clue-nya ada course di sini. Yang setelah opsi C, much required courses. Course mata kuliah atau mata pelajaran ya. Yang namanya mata pelajaran berarti bisa dihitung. Maka bentuk jamaknya course itu courses. Karena kata bendanya merupakan kata benda yang bisa dihitung, maka nggak bisa kita menggunakan much yang C. Karena courses bisa dihitung, maka yang salahnya yang C. Berarti jawabannya yang C. Karena ini merupakan error recognition, mencari yang salahnya. Yang salahnya yang C. Oke, nomor 11 jawabannya C ya. Nomor berikutnya. Nomor 12. In order to get married in this state, one must present medical report long time with your identification. Oke. Petunjuk pengerjaannya di sini one. One di sini bukan satu, bukan menunjukkan satu. Nah, pembahasannya mengenai pronoun ya. Oke, perlu diingat one di sini adalah maknanya bukan angka ya, bukan satu. Oke, opsi your salah karena possessive adjective yang dibutuhkan seharusnya merujuk pada pronoun one.
One di sini maknanya adalah any person atau siapa saja yang tidak merujuk pada siapapun. Berarti bukan menggunakan you, bukan menggunakan kamu atau your. Nah, posisi adjektif yang tepat harusnya his atau her, karena tidak spesifik merujuk siapapun. Maka jawabannya yang harus dikoreksi di error recognition ini yang D, yang your. Nah, jawabannya adalah yang D. Nomor 13, if Kurt Cobain had lived a little longer, he probably would have win the award. Udah jelas ya? Pertama, clue-nya ada if. Terus kesananya ada would have. Nah, ini adalah merupakan tipe soal if conditional sentence tipe yang ketiga. Apabila if bertemu dengan subjek, bertemu dengan head, dan bertemu dengan verb 3, maka pasangannya adalah subjek diikuti would, diikuti have, diikuti verb 3. Bisa dibalik? Bisa tentu saja. Jadi misalkan subjek would have verb 3-nya di awal, belakangnya if subjek had verb 3 tidak masalah. Nah, di sini ada yang salah, yang D-nya ya, win, would have-nya harusnya would have won. Bukan verb 1, tapi harus verb 3. Bukan win, tapi harusnya jadi won. Maka jawabannya yang D, delta. Nomor 14, the little boy's father bought him a 5-speed racing bicycle for his birthday party. Nah, clue di sini, clue sekaligus jawaban mungkin ya, kalau nomor 14. Nah, ingat tentang compound adjective. Compound adjective, jika kalian lupa, adalah ditandai dengan adanya tanda strip yang menghubungkan dua kata atau lebih, dan fungsi dari kata tersebut adalah menjelaskan kata benda. Jadi fungsinya sama kayak adjective, cuman ini gabungan dari dua kata atau lebih. Dalam penggunaannya, compound adjective, ingat tidak boleh ada bentuk jamaknya. Misalkan ada akhiran S-nya. Nah, di sini di C, 5 speed, compound adjective pakai S tapi di belakangnya. Nah, itu nggak bisa. Maka jawabannya ya yang C, tapi 5 speeds-nya diganti menjadi dihilangkan S-nya. Nomor 15, the bolder the matador display in the arena become louder, the audience titik-titik is approval of his presentation. Nah, di soal mungkin kurang jelas ya teman-teman. Kalau di cetakan buku saya gitu, nggak tahu di cetakan buku yang punya teman-teman. Nah, untuk mengerjakan soal ini, petunjuknya ada di the bolder. Nah, ini adalah pembahasan double komparatif. Kalimat ini diawali oleh the, terus diikuti dengan komparatif. The bolder, bold, ER, komparatif. Maka klausa yang keduanya juga harus diawali dengan the, komparatif juga. Maka jawabannya bukan louder, bukan kayak nomor 15, tapi harusnya pakai the louder. Nah, jadi jawabannya yang C, Charlie. Oke, kita masuk ke bagian reading comprehension-nya. Nomor 16, the passage primarily discuss the pipeline. Nah, kalau ditanya primarily discuss, berarti nanyain mengenai ide pokok atau main idea. Oke, cara mencari main idea di seluruh teks adalah melihat main idea di setiap paragrafnya. Oke, di paragraf pertama, main idea-nya adalah it's massive in size and extremely complicated to operate. The pipe is 4 feet in diameter. Paragraf keduanya, resting on H-shaped steel rack called bench. Nah, paragraf pertama nyeritain size-nya, ukuran si pipanya, terus susah buat dioperasikan. Terus tinggi pipanya sendiri 4 meter, bukan 4 meter ya. Feet itu apa ya, ukuran kaki kayaknya, 4 kaki. Di paragraf kedua dijelasin bahwa si pipanya itu disimpan di atas kayak penyangga besi bentuknya H, disebutnya bench. Di paragraf 3 diomongin pipa ini merupakan salah satu pipa paling besar di dunia. Maka dapat disimpulkan bacaan tersebut utamanya membahas tentang
konstruksi, susunan, dan model dari si pipanya, si pipeline-nya. Nah, jawabannya adalah sudah jelas construction-nya, yang D, delta. Nomor 17, according to the passage, primarily discuss the pipelines each. Nah, ini adalah finding information. Menurut teks tersebut, passage itu teks. Nah, mencari informasinya. Di line 7 ada petunjuk soal 84 million gallons of crude oil can be pumped through it daily, setiap harinya. Maka kata keterangan daily menunjukkan bahwa 84 juta minyak mentah dapat dipompa melalui pipeline ini setiap harinya, berarti setiap hari. Maka jawabannya A, D. Nomor 18, the author mention all the following as important in determining the pipeline route, except, si penulis nyebutin beberapa faktor yang atau hal yang penting mengenai mengarahkan atau membuat rute si pipa salurannya. Terkecuali kalau ada except berarti cari yang nggak ada di teksnya. Pada line 10 atau baris 10 sampai 12 disebutkan hal-hal penting dalam menentukan rute. Di antaranya, ya kalian baca sendiri lah ya. Tapi nggak disebutin sama sekali local vegetation ngaruh ke pipeline route-nya. Maka jawabannya udah jelas yang the local vegetation. Nomor 19, the word it in line 3 refers to, nah gampang ya ini, cuman reference doang. Oke, pembahasan reference-nya. Pronoun it merujuk pada subjek pada kalimat pertama di paragraf tersebut, yaitu the Alaskan Pipeline. Jadi it itu gampang, lihat aja subjek sebelumnya. Nah, itu adalah refers to it-nya. Sebelum it-nya itu ngomongin pipeline, berarti ya itu. Jawabannya yang A, pipeline. Nomor 20, the word pattern in line 10 is closest in meaning to. Nah, ini merupakan pembahasan sinonim. Kalau ada closest meaning, sama aja kayak sinonim, kata yang paling dekat. Nah, kalau kalian belum mengetahui arti kata dari pattern sendiri, kita bisa mengira-ngira arti kata di sekitarnya. Jika diperhatikan, kalimat the pipelines up and down route, yang diartikan rute pipeline yang naik turun, berhubungan erat dengan sebuah pola. Maka bisa disimpulkan kata pattern mempunyai makna yang mirip dengan desain, yang berarti polanya. Maka jawabannya sinonim dari atau closest meaning dari pattern itu adalah desainnya, pola. Oke. Sampai segitu pembahasan untuk hari ini. Saya harap teman-teman paham. Kalau misalkan ada yang kurang dipahami, teman-teman boleh japri saya saja atau japri Teh Ajeng. Jangan lupa jaga kesehatan kalian, tetap semangat dalam belajarnya. Terus saya pernah dengar satu istilah atau suatu idiom yang ngomong practice makes perfect. Kalau kalian banyak berlatih, maka kalian akan semakin mahir. Nah, saya harap teman-teman juga terus-terusan berlatih supaya semakin mahir mengerjakan soal, khususnya untuk TBI. Thank you for your attention. Have a nice day. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.